Gus Miftah ini adalah orang biasa, manusia biasa gitu ya. Gus Miftah ini tidak lepas dari kesalahan dan lain-lain, itu udah pasti. Dan Gus Miftah ini adalah seorang pemuka agama yang sering berguyon atau yang sering mempunyai jalan atau cara yang sedikit berbeda dengan yang lain. Itu hal yang itu yang harus digarisbawahi ya. Jadi tentang kasus Gus Miftah ini saya ingin membaca tentang kejadian yang viral ini dari segi budaya ya, dari segi budaya Nusantara atau terlebih kepada budaya Sunda ya. Di dalam budaya Sunda ada satu disiplin ilmu ya, sebenarnya yang harus kita pahami, apalagi sebagai para pemuka agama dan lain-lain. Dan sebenarnya bukan hanya untuk pemuka agama, semua ini harus kita lakukan, kita pelajari bersama-sama oleh siapapun gitu ya, karena di ajaran kesundaan ini tidak mengenal kasta sebenarnya. Jadi manusia Sunda atau ajaran Sunda lebih kepada universalitas gitu, kesadaran yang universal. Oke, saya ingin menganalisanya dari berbagai sudut pandang gitu ya. Cuman kita fokus ke dalam pemikiran Kasundaan. Di dalam Kasundaan ini ada disiplin ilmu namanya ucap tekad lampah. Nah ini, berbicara ucap tekad lampah ini, apalagi berbicara tentang seorang pemuka agama atau karesian atau bagiannya yang memahami tentang keilmuan, ucap tekad lampah ini harus benar-benar manunggal gitu ya. Jadi tidak bisa sembarangan orang itu untuk membicarakan hal-hal yang bersifat esensi, terlebih berbicara tentang moral, etika, adab dan lain-lain. Di sini orang yang berbicara seperti itu, beliau ini harus benar-benar sudah selaras gitu ya dengan pemahamannya bahwa ucap tekad lampah ini benar-benar manunggal gitu. Baru dia bisa membicarakan sesuatu kepada orang lain, bisa mengajari gitu ya, bisa mengajari itu dalam artian tidak memaksa atau apa, tapi lebih kepada memberitahukan gitu ya, bukan berceramah seperti yang kita ini gitu, tapi dari hati ke hati gitu. Jadi setiap orang, semuanya, karena ini berbicara tentang bicara kesadaran gitu ya. Jadi tidak terorganisir yang seperti sistematis dan dilembagakan demi kepentingan ini, enggak. Ini berbicara pure murni, bicara tentang kemanusiaan, manusia yang berkesadaran. Jadi siapapun memiliki potensi kesalahan, siapapun memiliki potensi berhasil gitu ya, bisa melewati segala rintangan kehidupan ini gitu. Akhirnya ajaran ini atau pemikiran ini, ucap tekad lampah ini harus dilakukan oleh semua manusia Nusantara atau manusia Sunda. Itu yang perlu kita garis bawahi gitu ya. Kembali ke dalam kasus Gus Miftah, kalau saya lihat ini ya, Gus Miftah belum memanunggalkan, mungkin ya, belum bisa manunggal dalam artian ucap tekad lampahnya belum selaras gitu ya, karena semua manusia mempunyai kekurangan gitu. Cuman ketika beliau atau orang yang sudah memanunggalkan ucap tekad lampah, mereka akan memiliki satu kesadaran tinggi yang disebut eling lan waspada gitu ya. Eling lan waspada ini adalah sebuah pemahaman yang benar-benar sudah memahami kemanunggalan gitu ya, antara ucap tekad lampah ini sudah dijadikan sedemikian rupa gitu ya di dalam disiplin ilmu, dalam kehidupannya, bagaimana untuk bermasyarakat, beretika kepada alam dan lain-lain tentang kehidupannya. Dan ini dilakukan gitu. Nah, inilah hasil dari ucap tekad lampah itu, manusia yang eling dan waspada, dia akan menjaga pembicaraannya dan lain-lainnya. Seperti itu. Kalau saya membaca tentang Gus Miftah ya wajar saja gitu, karena ya saya nggak melihat beliau sebagai pemuka agama atau apapun gitu ya. Cuman melihat sosok Gus Miftah sebagai manusia yang memiliki potensi untuk salah gitu. Dan kita harus meyakini, menyadari gitu ya, bahwa Gus Miftah sendiri pasti tidak sempurna. Dan di sini di dalam kacamata Nusantara
ada sebuah disiplin ilmu adalah ucap tekad lampa ini harus manunggal sehingga melahirkan tentang eling lan waspada. Seperti itu teman-teman pembacaan saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, galanwun, rahayu, 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 sagung dumadi. Terima kasih. Dadah.